Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita untuk mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Markus bab 8 ayat 27 sampai 33. Pengakuan Petrus dan pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Hanyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih, penginjil Markus yang kita dengarkan tadi menampilkan kepada kita ada sebuah kisah Petrus ketika berhadapan dengan Yesus, atau posisi Petrus berhadapan dengan Yesus. Yang pertama, ketika Yesus bertanya kepada para muridnya, "Siapakah aku ini?" Ya, setelah mereka tadi melakukan pelayanan sepanjang hari bersama para muridnya, Yesus itu bertanya kepada mereka, "Kata orang, siapakah aku ini?" Ada berbagai macam jawaban yang diberikan oleh para murid berdasarkan apa yang mereka dengar dari orang-orang yang mereka layani. Jadi ada yang mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis, Elia, dan juga seorang dari para nabi. Jadi itu jawaban umum, jawaban dari banyak orang ya. Dan mereka dengan melihat pelayanan Yesus, baik dengan pengajarannya maupun dengan tindakan-tindakan mujizat yang dilakukannya, sehingga orang-orang itu mempunyai kesimpulan bahwa Yesus itu adalah seorang yang istimewa ya. Yohanes Pembaptis dikatakan Elia dan juga salah satu orang dari para nabi. Lalu kemudian Yesus bertanya kepada mereka lebih khusus lagi, "Menurutmu, siapakah aku ini?" Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias." Jadi jawaban Petrus itu memang mungkin timbul dari hatinya atau sebuah refleksi sehingga apa yang dikatakan itu tepat. Sehingga dalam penginjil sinoptik yang lainnya dikatakan dengan sebuah penjelasan, Petrus mengatakan bahwa engkau adalah Mesias dari Allah. Dan Yesus pun mengatakan bahwa engkau bukan manusia mengatakan itu, tapi Allah lah yang memberikannya atau yang mengatakannya. Dengan demikian pengakuan Petrus itu merupakan sebuah kebenaran bahwa Yesus itu adalah Mesias yang diurapi, atau dia itu adalah kepenuhan janji Allah itu. Lalu itu adalah sebuah peristiwa pertama Petrus berhadapan dengan Petrus memberikan pengakuan kepada Yesus bahwa Yesus itu adalah seorang Mesias, dan itu adalah betul. Berhadapan dengan suatu fenomena baru ketika Yesus menyampaikan peristiwa penderitaan
yang akan dialaminya. Yesus mengatakan bahwa, atau Yesus mengajarkan bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dan Yesus mengatakan itu dengan terus terang. Nah, tampil lagi Petrus di situ. Petrus bukannya konsisten dengan apa yang dikatakannya sebelumnya, bahwa memberikan pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias. Kalau Yesus itu Mesias, berarti Mesias itu mempunyai misi untuk selain menyampaikan kehendak Allah, tetapi juga dia harus mengorbankan dirinya demi keselamatan banyak orang. Petrus di situ seolah-olah menolak apa yang dikatakan Yesus dengan menarik Yesus ke samping. Yang menarik di situ bahwa Yesus menegur, memarahi Petrus dengan mengatakan, "Hanyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Tapi posisi Petrus di sini semacam tidak konsisten gitu ya. Tetapi sebenarnya Petrus itu masih manusia yang di satu sisi masih berada pada berada pada posisi Allah setia, tapi di sisi lain sisi manusianya itu sangat menguasai dia sehingga ada ketakutan seperti itu. Tetapi Petrus pada akhirnya benar-benar setia benar-benar taat kepada Allah setelah mengalami pergumulan yang begitu mendalam akan keberadaan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, teman-teman yang terkasih, pengalaman Petrus ini bisa jadi merupakan pengalaman kita bahwa dalam hidup ini kita mempunyai banyak pengalaman yang menyenangkan, tapi sekaligus pengalaman yang menyakitkan. Tidak banyak dari manusia tak jarang dari manusia lebih menyukai pengalaman yang menyenangkan, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin diberikan penghargaan dan sebagainya. Apalagi ketika memberikan sebuah pengakuan dan pengakuan itu tepat sesuai dengan apa yang dikehendaki orang lain, sesuai dengan apa yang menjadi tujuan. Nah, tentu di situ kita merasa bahwa kita itu istimewa. Seperti Petrus tadi di antara para murid yang lain tak dapat menjawab, Petrus memberikan sebuah jawaban yang tepat. Seolah bahwa dia itu di situ istimewa karena memberikan jawaban itu. Apalagi ketika Yesus menyampaikan apa yang kamu katakan bukan dari manusia melainkan dari Allah Petrus mungkin semakin bergembira Mungkin pengalaman kita juga seperti itu. Tetapi di sisi lain kita menolak pengalaman penderitaan atau pengalaman tak ingin berada dalam situasi kejatuhan Ketika kita mengalami pengalaman pahit, ada usaha untuk kita menghindari pengalaman itu. Menghindari pengalaman keterbatasan itu sebagai sebuah pengalaman yang kita tolak dan kita tidak harapkan. Padahal pengalaman itu merupakan bagian dari dinamika kehidupan kita. Seperti Yesus menunjukkan dia harus melalui apa yang dia alami. Meskipun dia tahu bahwa dia akan mati, dia akan menderita, tapi dia melewati semuanya itu demi sebuah misi yang mulia dan agung, yaitu keselamatan manusia. Kita pun tidak menghindari pengalaman seperti itu, pengalaman pahit, tapi berusaha untuk berdamai dengannya dan juga mencari jalan keluar yang terbaik, sehingga kita pun tidak dianggap sebagai pribadi yang tidak konsisten antara pengalaman yang menyenangkan dan pengalaman pahit. Itu merupakan dua fenomena yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Kita hanya diminta untuk menuntut menghadapi semuanya tanpa harus lari daripadanya, sebagaimana Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Petrus bukan menunjukkan hal yang buruk untuk kita, tapi kita belajar daripada itu, bahwa Allah tidak menghendaki kita lari dari pengalaman pahit, pengalaman sakit tapi berusaha menghadapinya. Yang lari, yang takut pasti akan ditegur oleh Yesus, sebagaimana Petrus. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, kita sebagai orang yang dibaptis yang percaya teguh pada Yesus, tentu pengalaman Petrus ini menjadi pengalaman iman untuk kita, di mana di suatu sisi kita mengakui dia sebagai Tuhan Juru Selamat kita, tapi di sisi lain kita harus berani mengikuti jejak Sang Juru Selamat kita,
melewati pengalaman bahagia dan juga pengalaman-pengalaman penderita dalam kehidupannya teristimewa, Yesus yang akan melalui pengalaman penderitaannya, disiksa dan dibunuh, disalibkan. Tapi dia menjalankan semuanya itu untuk membela kebenaran, untuk membela kebaikan, untuk membela manusia. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.